Ada banyak hal yang unik dan aneh yang terjadi di dunia ini, dan setiap negara pasti punya cara tersendiri untuk mempertahankan kehidupan mereka yang terbilang unik bahkan aneh. Lengkap dengan budaya yang melekat dan masih diyakini hingga saat ini. Lantas, bagaimana penduduk Vietnam menjalani kehidupan mereka? Mari kita ulas satu persatu dalam video polemik kali ini. Salah satu yang unik dari Vietnam adalah kulinernya yang tidak biasa. Minuman khas di Vietnam adalah anggur bercita rasa ular. Ya, jangan kaget mendengar namanya. Karena orang-orang Vietnam benar-benar memasukkan ular dan kalajengking ke dalam anggur beras buatan mereka. Tak hanya anggur, mereka juga membuat kopi dengan campuran telur. Selain itu, minuman kopi dan telur juga akan ditambah dengan susu kental agar rasanya lebih manis. Itu untuk minuman. Untuk makanan sendiri, Vietnam menjadi salah satu negara dengan jumlah konsumsi anjing terbesar di dunia. Dan sudah menjadi hal yang sangat lumrah di negara ini untuk menyajikan daging anjing sebagai santapan mereka. Well, seperti judulnya, kebanyakan penduduk Vietnam menggunakan nama Nguyen. Kalau di Indonesia mungkin akan ada beberapa orang yang namanya sama, tapi sulit membedakannya. Di Vietnam, justru hal ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Karena mereka meyakini dengan memberi nama depan mereka dengan kata Nguyen, mereka akan mendapat kemenangan. Seperti arti Nguyen sendiri. Sebut saja tokoh terkenal mereka di sana yang bernama Chi Minh atau yang dikenal dengan nama Paman Ho. Tapi sebenarnya sejak lahir, Paman Ho sudah diberi nama Nguyen Sinh Chung yang kemudian saat berkarir namanya menjadi Paman Ho Chi Minh. Siapa yang menyangka jika Vietnam menjadi salah satu negara yang paling bahagia? Negara ini bahkan berhasil menduduki peringkat ke-65 dari total 137 negara. Peringkat yang diraih Vietnam ini naik 12 peringkat dari laporan 2022. Lalu bagaimana Vietnam bisa meraihnya? Jawabannya ada pada PDB yang mengalami peningkatan yang didasarkan oleh ukuran dan kinerja ekonomi penduduknya. Selain itu, Vietnam juga didukung oleh dunia sosialnya. Dengan kata lain, mereka memiliki figur yang bisa diandalkan di saat-saat menghadapi krisis. Angka harapan juga menjadi salah satu faktor yang paling menentukan. Serta yang terakhir, karena hak asasi manusia yang dijaga dengan baik. Juga tingkat kasus korupsi yang mengalami penurunan signifikan di Vietnam. Menjadi negara bahagia tentu tidak lepas dari kedisiplinan yang ditanamkan Vietnam kepada masyarakatnya. Sehingga negara mereka bisa terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Salah satu cara yang diambil Vietnam adalah larangan bermesraan di muka umum. Ya, sama dengan negara Asia lainnya di mana bermesraan dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan jika berada di tempat-tempat publik. Bahkan mereka menganggap hal ini sebagai suatu yang tabu dan bisa mendapat cap negatif jika ketahuan melakukannya. Larangan lain yang mungkin terdengar aneh adalah larangan mengambil foto atau video sembarangan. Termasuk tempat-tempat yang memang dilarang di Vietnam, misalnya di atas pesawat, pangkalan militer hingga lembaga penelitian. Tak hanya itu, sangat dilarang untuk mengambil foto dan video di kuil. Ya, ini karena hal ini dianggap tidak menghormati Buddha. Kamu juga dilarang berbicara keras atau memakai alas kaki ke dalam kuil. Padahal sudah jadi hal wajib kemana-mana harus ambil dokumentasi ya. Tapi orang-orang Vietnam tidak senarsis itu. Selain itu, ketika berkunjung di Vietnam, kamu juga harus memperhatikan dengan baik cara mereka makan atau adab-adab di meja makan. Misalnya, larangan menancapkan sumpit di tengah makanan secara vertikal. Ini karena mereka justru menganggapnya sebagai persembahan untuk orang yang sudah mati. Mereka juga pantang sekali mengoper piring dengan hanya menggunakan satu tangan. Karena itu dianggap tidak sopan. Apalagi jika dilakukan kepada orang yang usianya lebih tua. Hal lain yang juga jadi perhatian pemerintahan Vietnam di kehidupan masyarakatnya adalah soal larangan membuat keramaian atau kerumunan. Ya, kalau di Indonesia sudah biasa sekali membuat hajatan dan mengundang halayak ramai. Tapi kalau di Vietnam sebaiknya jangan dicoba-coba. Itu karena mereka sangat teratur dan terorganisir dalam hal membuat keramaian. Dan jika kedapatan melakukan hal itu, siap-siap saja. Kamu akan membayar denda senilai 86,39 sampai 125,59 US dollar.
Tapi meski terorganisir dari segi membuat keramaian, justru lalu lintas di Vietnam kelihatan sebaliknya. Pasalnya ibu kota mereka, Hanoi, bisa membuat kamu stres kalau berkunjung ke sana. Meski punya jalanan berukuran lebar, tapi penduduk Hanoi justru memanfaatkan hal ini dengan parkir di badan jalan. Belum lagi julukan negara sejuta motor, karena memang negara ini lebih dari setengah penduduknya, semuanya punya motor. Dan jangan membayangkan mereka akan mematuhi lalu lintas. Sama sekali tidak. Jadi akan ditemukan banyak orang-orang yang sengaja memotong jalan sembarangan alias melanggar rambu lalu lintas. Bahkan pengguna sepeda motor banyak yang menggunakan jalan tol. Waduh. Beberapa ruas jalan juga tampak menyeramkan karena tidak adanya lampu lalu lintas. Begitu juga dengan zebra cross. Sama dengan negara lainnya, Vietnam juga memiliki kelompok minoritas penganut agama Islam, namanya suku Chambani. Mereka dulunya merupakan pecahan dari kerajaan Champa yang direbut Vietnam dan kini menjadi salah satu dari 53 etnis minoritas di Vietnam. Sayangnya praktek keagamaan yang mereka lakukan justru berbeda jauh dengan aturan dalam Islam pada umumnya. Jika umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, justru suku Chambani yang jumlahnya 30.000 jiwa ini hanya melakukannya sekali dalam sebulan dan hanya dilakukan di hari Jumat. Itu pun tidak semua suku Chambani wajib melakukannya. Hanya mereka yang dituakan atau sebagai tokoh agama saja yang melakukannya serta mewakili kelompoknya. Begitu juga dengan ibadah puasa, hanya petinggi-petingginya saja yang wajib melakukannya sebulan penuh dan dianggap sudah mewakili kelompok mereka. Jika saat puasa dilarang memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut, suku Cham justru memperbolehkan kelompoknya untuk merokok. Mereka juga akan tinggal selama sebulan penuh di dalam masjid saat berpuasa. Pemuka agamalah yang akan menyiapkan kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk menyiapkan tempat tidur di dalam masjid. Benar saja, mereka mendapat kecaman dari dunia luar. Namun hal ini tidak bisa diubah dengan mudah. Pasalnya ritual peribadatan yang mereka lakukan digabung dengan ritual budaya dan tradisi yang mereka yakini sejak dulu. Tak hanya ritualnya saja yang berbeda, pada bangunan masjidnya juga ditambahkan lambang naga di atas lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari segi busana, kopiah yang mereka pakai ditambahkan lambang swastika dari agama Hindu. Saat melaksanakan sholat, kaum wanitanya justru tidak memakai penutup kepala atau hijab. Selain sholat dan puasa, mereka juga melaksanakan zakat dan pergi haji. Sayangnya, kebanyakan dari suku Cham kurang mampu, sehingga belum ada yang sama sekali bisa melaksanakan haji. Hal mencengangkan lain yang dilakukan oleh suku Cham ini adalah bersujud di makam keluarga mereka. Meski di dalam Islam, hal ini sangat dilarang, tapi mereka menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Begitu juga saat di pemakaman, mereka akan menyewa orang-orang yang punya keahlian menangis. Tak hanya itu, mereka akan diminta menyampaikan pidato tentang orang yang meninggal dan membuatnya terdengar memilukan. Hingga tamu yang hadir melayat juga akan merasakan kesedihan seperti yang dialami oleh keluarga.